Pelajaran biologi kan? Iya, biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk hari ini? Masih, yuk. Siang, Bu. Saya suka Biologi biologi. pelajaran keberapa nih hari ini? Yang terakhir. Harus tetap semangat ya di pelajaran terakhir. Ya kan di sini kita pulang. Yeay. Jumat kan banyak. Oke. Sebelum itu, untuk kehadiran apakah hari ini lengkap? Jessica kelas 1 luar. Jessica masuk, nggak masuk ya? Kenapa? Kita Bu. Kita doakan ya, semoga Jessica cepat sembuh dan bisa Amin. kembali. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Setelah mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Untuk alat dan bahan yang tidak digunakan pada pembelajaran hari ini, silakan disimpan terlebih dahulu ya. Untuk gadget juga boleh jangan dimainkan terlebih dahulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Baik, kita kilas balik dulu mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin kita telah mempelajari apa? Materi Keanekaragaman. Nanti hari ini tuh kita akan ada keterkaitannya materinya dengan pertemuan minggu lalu. Lupa. sistem. Kemarin kita telah mempelajari perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu disebabkan oleh dua, faktor internal Dan eksternal. Contohnya faktor internal apa, anak-anak? Iya, internal. Ya, kayak bencana alam, bencana alami. Untuk ya, betul puting beliung. Sedangkan secara eksternal, Manusia. Ya, contohnya seperti Proses penambangan nikel. Pembuangan sampah sembarangan. Oh ya, itu jadi poin utama kita ya. Jadi kita sebagai manusia harus tetap menjaga kebersihan ya, melestarikan lingkungan. Mari. Nah, coba kalian pikirkan, jika sebuah akuarium terdapat ikan, tanaman air, dan airnya itu tidak berinteraksi, apa yang kemungkinan terjadi pada akuarium tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi? Berlumut. Berlumut air itu Airnya kuning. airnya kuning. Kira-kira ikannya bisa hidup atau tidak? Lemas ya, betul sekali. Oke, jadi keterkaitannya dengan itu kita akan mempelajari tentang akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Oke. Sebelum itu kita mengetahui bahwa rantai makanan itu terdapat di berbagai ekosistem. Seperti ekosistem apa saja? Laut, darat, danau, kemudian. Nah, jadi sebelum itu kita cakupannya yang pertama, selain kita mempelajari rantai makanan, kita juga di sini mempelajari bahan apa saja yang terjadi pencemaran pada rantai makanan. Oke, untuk tujuannya itu, yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan bahan pencemar apa saja yang akan dilakukan hari ini itu melalui berita ya. Nanti gua akan mengulaskan. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis perbedaan. Jadi kalian dapat membedakan bagaimana lingkungan yang tercemar dan tidak tercemar. Dan yang terakhir, nah ini tujuan pembelajaran kita yang seru hari ini, yaitu kalian akan melakukan hasil pengamatan dalam melakukan kegiatan praktikum. Oke, karena untuk hari ini kita spesifikin ke ekosistem laut ya. Oke, silakan. Ibu ingin kalian membaca sebuah berita, silakan di-scan terlebih dahulu. Oke. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca beritanya. Kira-kira informasi apa yang kalian bisa dapatkan dari sebuah berita tersebut? Polutan. Polutan
laut, Bu. Oke. Judulnya apa anak-anak? Polutan DDT ditemukan pada lautan. Kira-kira ini gambar apa? Ya. Gambar. Kayak peti gitu ya. Peti. Nah itu salah satu Itu limbahnya. plastik. Iya peti. Ada orang nggak tahu sebenarnya pokoknya sudah asing gitu ya. Plastic wrap restorannya bisa. Ya kalau dia kartun itu bisa jadi plastik wrap. Oke. Mengapa polutan di DDT ini bisa terjadi? Akibat bisa disebabkan oleh faktor manusia. Oke, betul ya. Sehingga kadang ini ya organisme yang ada di kehidupan laut ini bisa terancam ya karena adanya polutan DDT tersebut. Oke, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi rantai makanan yang akan kita bahas ini yaitu ekosistem laut ya, menunjukkan hubungannya adanya makan memakan antar organisme hidup, mulai dari produsen hingga seperti fitoplankton hingga konsumen puncak yaitu ibio atau paus. Nah ini salah satu bahan pencemar yang tadi ada di berita ya, yaitu DDT atau kepanjangannya apa anak-anak? Diklorodibenil trichloroethane. Oke, jadi senyawa ini bisa dilihat ya. Senyawa kimia organoklorida berbentuk kristal putih tidak berwarna dan present di lingkungan sehingga itu menyebabkan berdampak serius ya bagi lingkungan kita tidak hanya di darat tapi di laut juga. Nah ini di gambar pertama bisa lihat kira-kira ini kemungkinan terjadi kenapa ini? Karena bisa betul. Ini bapaknya sedang melakukan apa? Pengembangan ya. Pestisida juga termasuk salah satu bahan pencemar di ekosistem daratan. Kemudian yang ketiga ini, nah ini sedikit unik ya, ikan yang dimasukkan dalam tabung. Kira-kira itu ada yang tahu untuk apa? Penelitian, pengamatan ya, dicoba terhadap salah satunya apakah ikan tersebut tercemar di suatu wilayah, misalnya laut atau sungai dari bahan DDT tersebut. Oke, nah DDT ini bahan ini bisa menjadikan proses ekologisnya, yaitu di sini dibagi menjadi dua, yaitu bioakumulasi dan biomagnifikasi. Apa yang menyebabkan perbedaan dua proses tersebut? Yang pertama, bioakumulasi ini adalah proses penumpukan suatu zat. Jadi, anak-anak bisa lihat di sini sebuah gambar. Ini memiliki jenis yang sama ya, tapi cuma berbeda ukuran. Jadi dia tuh mengonsumsi ya, misalnya organisme lain yang lebih kecil. Nah, sehingga dia tuh membawa zat kimia di dalam tubuhnya, sehingga walaupun dia bertumbuh semakin besar ikan tersebut masih membawa zat kimia atau polutannya. Sedangkan biomagnifikasi ini yaitu proses peningkatan konsentrasi zat beracun atau polutan saat bergerak naiknya panjang rantai makanan. Nah, seperti kita ketahui, rantai makanan itu memiliki peran-peran sendiri ya, mulai dari produsen, konsumen sampai yang puncaknya. Di sini ada produsen mungkin kayak fitoplankton atau dan sebagainya dimakan oleh ikan kecil, kemudian ikan kecil dimakan ikan besar sehingga sampai predator. Nah, siklus ini menunjukkan rantai makanan di ekosistem laut. Karena adanya peningkatan dari awal ini, zatnya tetap terbawa oleh organisme tersebut dari setiap tingkatannya seperti itu. Sampai di sini, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Untuk meja tulis ini boleh diperhatikan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke. Oke, di sini ada peranan rantai makanan. Oke. Siapa yang ingin menyebutkan peranan apa saja yang terdapat di gambar ini boleh? Misalnya ikan sedang sebagai apa deh? Boleh, silakan namanya. Fitoplankton sebagai produsen, kemudian zooplankton sebagai konsumen tingkat 1. Hanya saja dulu. Ya. Terus ikan sedang. Ikan kecil loh. Ikan kecil dulu. Ini tidak mesti urutan ya, maksudnya setiap komponen ini memiliki peran apa di dalam ekosistem lautnya. Terus yang itu yang hiu itu sebagai hiu. Ya. Hiu. Puncak. Bisa. Pengurai. Ada yang ingin melengkapi? Saya Bu, boleh, silakan. Yang fitoplankton sebagai produsen, Betul. terus zooplanktonnya itu dia sebagai konsumen 1,
tapi juga dia dapat jadi produsen. Betul. Terus ikan kecil itu itu bisa dari produsen satu, produk konsumen satu atau konsumen tidak dua. Terus yang ikan sarden itu Ikan sedang. ikan sedang itu sebagai konsumen. Terus yang hiu sebagai predator utama. Ya, Dan pemurah itu ya itu sebagai pemurah. ya. Itu dapat berupa fitoplankton juga. Betul sekali ya. Dari jawaban Mbak Amel maupun Ayah itu sebenarnya baik, benar semua. Saling melengkapi satu sama lainnya. Kita proses dulu untuk mereka berdua. Sampai di sini paham mengenai peranan rantai makanan anak-anak? Paham, Bu. Oke, sip. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan aktivitas praktikum. Seru nih. Ya, mengenai bahan apa yang terjadi sehingga ekosistem itu rusak, terutama pada rantai makanan. Untuk kelompoknya Ibu sudah tentukan, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekali nih. Di sini. Kelompok satu mau di mana? Sini. Kelompok dua di sini. Ya, silakan. Silakan. Pas lagi dua-dua. Satu mana satu? Ayo bergerak sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Iya. Oh ya, karena ada Sinta tidak masuk jadi jumlahnya 4 ya. Jadinya. Mengambil pena orang kan? Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing anak-anak? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan praktikum apa? Bisa dilihat? Praktikum simulasi, bioakumulasi, dan biomitigasi menggunakan air deterjen. Ikan hiu. Sebelum itu, ada alat bahan yang akan kalian siapkan terlebih dahulu. Nanti Ibu sediakan, yaitu 42 gelas pendingin keras. Kemudian nanti air bersih, kalian nanti akan perwakilan kelompok mengambil air ya, tentunya. Kemudian deterjen atau sabun cuci secukupnya, 2 sendok plastik setiap kelompok, dan portable serta ikan hidup tentunya. Ya, untuk alatnya Ibu bagikan. Ya, boleh. Selesai ya. Deterjennya, gelas deterjennya ya. Untuk labelnya 3, 4, 2, 3, 4. Sebentar ya, nanti Ibu jelaskan. Sendok. Sudah dapat alat dan bahannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, perhatikan dulu ya anak-anak. Sebentar ya Pak Bedanya. Bu. Oke. Di sini nanti ada prosedur penggunaan praktikumnya ya. Bisa dilihat di sini juga ada. Oke, yang pertama diperhatikan ya, di sini ada 4 buah gelas. Itu memiliki peran-peran masing-masing ya anak-anak. Yang pertama sebagai produsen atau nanti kalian kasih bahan pencemara yaitu dari deterjen. Kemudian gelas yang kedua itu sebagai konsumen 1, gelas ketiga ini sebagai konsumen 2, dan gelas keempat sebagai konsumen 4. Nah, untuk bahan yang asli di sini Ibu akan membawa sebuah ikan ya, nanti kalian setiap kelompok akan mengambil satu. Oke, itu nanti akan ditaruh di gelas ketiga ya sebagai konsumen yang kedua. Oh iya boleh. Sampai di sini bisa dipahami dulu anak-anak. Oke. Kemudian setelah kalian melakukan praktikum, kalian akan melakukan pengamatan apa yang terjadi pada setiap gelas tersebut dengan peranannya ya. Di sini ada lembar observasi, bisa ditulis ya nanti perubahannya apa, terus mengapa dari hasil praktikum tersebut. Oke, bisa langsung dikerjakan ya. Jadi setiap kelompok boleh mengambil air terlebih dahulu di luar orang atau ya.
Silakan dikerjakan ya, ambil observasinya. Baik, boleh. Untuk sampah dan yang lainnya jangan lupa buang pada tempat sampah ya. Baik, dikumpulkan. Iya, jangan sampai. Dilihat tanda-tandanya. Kenapa kalau ada bahan pencemarnya itu dari deterjen? Kalau ini ada kesulitan? Sudah praktikumnya sudah Bu bisa membuat laporan ini. Sudah Ada ikannya, sesuai keadaan gimana sesuai ini. Jadi kalau bisa Oh iya, makanya karena ada bahan pencemar itu deterjen menimbulkan salah satunya penahanan atau terjadinya itu kan bisa Nah, itu juga mempengaruhi ekosistem ikan. Misal ada yang di itu perairan seperti itu ya. Pasti makanya jadi kadang kalau nggak cocok itu bisa bermigrasi ya. Lemes ikannya. kamu itu gerak-gerakin lo kayak mau mati ikannya. Iya. Siapa yang sudah hasil observasinya? Laporan. Satu udah. Boleh silakan dipresentasikan. Ikannya sudah mulai. Silakan boleh. Yang udah siap kelompoknya bisa dipresentasikan hasil observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil terkait simulasi biokumulasi dan biomagnifikasi menggunakan air deterjen. Nah, jadi itu ikan dan gitunya ya. Produsennya itu warna air. Aspeknya ada apa saja lah? Aspeknya ada tingkat trofik, terus ada jumlah sendok air yang diterima, terus warna air, keadaan ikan, dan kesimpulan. Boleh langsung dipaparkan saja dari warna air saja. Seterusnya. Nah, untuk warna air dari produsen itu cukup berwarna, cukup warna. Kemudian yang konsumen 1 ada ikan kecilnya itu lebih pekat dari produsen. Kemudian warna air dari konsumen 2 ikan besar itu semakin pekat, dan yang konsumen puncaknya itu sangat pekat. Kemudian untuk keadaan ikannya Tuh pada konsumen 2 berenang lebih tidak terarah begini-gini. Terus Iya. Kemudian untuk kesimpulannya pada produsen itu pencemaran mulai masuk ke lingkungan. Terus kemudian yang kedua konsumen 1 bahan pencemar mulai terakumulasi. Yang konsumen 2 penerima pencemar lebih banyak. Tolong Kemudian untuk konsumen puncaknya konsentrasi pencemar paling tinggi. Oke. Berarti itu yang ada ikannya termasuk konsumen berapa? Konsumen dulu. Berdua. Ya. Semakin tinggi trafik berarti terjadinya pencemaran semakin Paling tinggi. Iya. Apa ada sanggahan dari kelompok satu? Tidak ada. Oke. Akan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Pakai salam kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Yang beranggota sebelumnya untuk anggotanya saya sendiri Nova, saya Zahra, Ayah, Opi. Nah, jadi berdasarkan tingkat tropik, jumlah sendok air yang diterima. Sendok. Gimana itu, Bu? Yang warna airnya itu pada produsen. Masih belum, Bu. Masih pertama. Boleh serius dulu ya. Ini aku aja yang pada Satu yang lainnya boleh. Oke. Yang di konsumen 2 itu kan menerima 2 sendok dari produsen. Yang produsennya itu kan berisi dengan air deterjen. Nah, warna airnya itu lebih pekat dari lebih pekat seperti produsen. Terus keadaan ikannya itu dapat bertahan. Terus kesimpulannya itu bahan pencemar mulai berakumulasi. Di konsumen kedua itu ikan besar itu ada 4 sendok makan. Terus itu dari konsumen 1. Terus itu mulai pekat dengan keadaan ikannya itu daya berenangnya itu mulai berkurang. Terus menerima pencemaran lebih banyak dari melalui makan ikan kecil yang di konsumen 1. Terus konsumen puncak yaitu 3 sendok makan dan dari konsumen 2 itu sangat pekat. Nah, keadaan ikan itu sudah mulai ikan-ikan kecil itu sudah mulai tidak bisa hidup. Terus konsentrasi pencemaran paling tinggi akibat biomagnifikasi. Oke. Jadi pencemaran semakin tinggi itu terjadi pada tingkatan keberapa dari gelas yang terakhir ini? Pertama. Ya. Kalau hubungannya dengan bioakumulasi dan yaitu kan karena dia konsumen yang pertama itu memakan yang produsen ya dari yang pakat ini, berarti terjadi adanya perpindahan zat atau gluten ya. Sehingga kalau misalnya sudah saling memakan itu berarti terjadi pencemarannya pada tingkatan itu puncak ya, betul. Oke. Untuk kelompok 1, 2 boleh ada tambahan atau tidak? Kayaknya cukup sama ya. Jadi silakan boleh ditutup. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya keren-keren ya, udah bisa melakukan praktikum mandiri, sudah bisa menyimpulkan juga. Ya. Jadi praktikum yang telah kalian lakukan tadi kesimpulannya itu apa saja anak-anak, kalian dapat memahami bahwa semakin tinggi tingkatan organisme atau rantai makanannya, maka tinggi juga akumulasinya, Bu. Betul sekali. Ini satu dong. Ya, Amel geser. oke. Silakan untuk menambah pemahaman kalian terkait praktikum yang sudah dilakukan, materi yang sudah disampaikan, silakan lakukan post test terlebih dahulu. Jangan kerjakan secara mandiri ya. Sudah semua anak-anak? Sudah, sebelah sini udah belum? Kok bisa produsen? Sebelah sini sudah? Sudah, Bu. Kok bisa Gimana soalnya gampang susah tulisnya? Isi. Ada yang dapat nilai tertinggi? 100? Ada, Bu. Wah, 1, 2, 3. Wah, keren banget ya. Dapat nilai plus. Dapat nilai hari ini. Yang belum mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya. Oke. Belum nilainya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari apa saja? Rantai makanan, kemudian ekosistem di
laut ya, dari praktikumnya. Kemudian kelangsungan hidup spesies, ya, menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi manusia. Oke ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi dulu? Nggak ada, sepertinya Sudah paham ya. Proses juga udah bagus-bagus ya. Ada yang sempurna nilainya ya. Masya Allah. Oke, yang belum jangan kecewa hati, tetap belajar ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri, silakan ditutup terlebih dulu. Doa atau kelas siapa tadi? Ya, Sebelum mengakhiri buku belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk doa. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak sudah antusias mengikuti kegiatan praktikum hari ini. Gimana rasanya pembelajaran hari ini? Seru ya. Oke. Sekian Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.